Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Sahabat Kristus, pada menjelang akhir hidupnya, Simson mengalami situasi yang tragis. Dia seorang yang berbadan besar, kekar, dan terkenal dengan kekuatannya, harus meninggal dalam kondisi menjadi tertawaan banyak orang. Bahkan bisa jadi dia merupakan pelawak stand-up komedi pertama di dunia. Perhatikan kombinasi kata-kata melawak dan berdiri dalam ayat tersebut. Bukankah dua unsur tersebut saat ini dipakai sebagai gaya stand-up komedi? Gaya bercanda dan lawaan saat ini. Simson seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tidak ada yang seperti dia, baik sebelum maupun sesudahnya. Seorang yang dipakai Tuhan dalam kekuatan fisik yang tak tertandingi. Namun kekuatan fisik ini tidak diikuti dengan kekuatannya menahan nafsu. Dia mudah sekali mengumbar nafsu pada berbagai perempuan, hingga membuat dia jadi tertawaan banyak orang, sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Sahabat Kristus, tanpa kita sadari, bisa jadi hidup kita pun sama seperti Simson. Kita sebagai pengikut Kristus dan juga melayani Tuhan, namun hidup kita mempermainkan kekudusan. Ada yang melakukan seks bebas, ada yang menjalin hubungan dengan orang yang tidak tepat, ada juga yang menggunakan uang yang bukan bagiannya, ada yang sekolah tapi suka membolos, nyontek, dan bertindak secara liar. Pada akhirnya kita pun menjadi bahan tertawaan orang lain di luar sana. Orang pun mencibir kita dan berkata, ternyata orang Kristen hidupnya sama saja dengan orang-orang yang lain. Saatnya kita perbaiki karakter kita. Kalaupun ada dosa dan kesalahan, jangan menunda untuk minta ampun pada Tuhan. Jangan sampai orang di luar Kristus atau iblis sekalipun menertawakan kita. Jangan keraskan hati kita. Kalau ada bagian yang harus dibersihkan, segera akui dan bereskan, supaya hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami, ini hidup kami. Engkau yang sanggup untuk mengerti apa yang selama ini tersembunyi ya Tuhan di dalam hati kami. Ampuni Tuhan kalau ada motivasi terselubung, ada hal-hal yang mengarah pada dosa, ada hal-hal yang kami selama ini hanya mengumbar nafsu. Tuhan Yesus, bersihkan hati kami. Roh Kudus, masuklah di dalam diri kami, membereskan segala sesuatunya. Kami mau belajar untuk hidup seturut dan kehendak dengan rencanamu dan apapun yang kau perintahkan dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik, mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan-Mu nyata atas setiap kami dalam kami melangkah sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, kalau hari ini iman kita jatuh, segera bangkit lagi dan kerjakan panggilan kita sampai Tuhan panggil kita pulang. Salam dari saya, Pendeta Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.